Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak MI dan MTS Al-Fahriyah, dalam kesempatan ini Bapak didampingi oleh Bapak Sahari ya dari Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara. Jadi Kelurahan Sukabumi Utara ini yang megang untuk keamanannya adalah Pak Sahari. Oleh karena itu nanti anak-anak manakala ada yang tindakan kenakalan remaja ya, yang bandel-bandel lah pokoknya, hati-hati nih. Ada komandan kita Pak Sahari, nanti dia akan melapor ke kepala sekolah, ke Bapak atau ke MI kalau yang MI-nya. Oleh karena itu baik itu di dalam sekolah maupun di luar, mohon sikapnya itu dijaga. Dan materi pada pertemuan ini yaitu tentang kenakalan remaja akan disampaikan oleh Bapak Sahari. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala MI Al-Fahriyah, Ibu. Yang saya hormati Pak Tony, selaku Kepala MTS Al-Fahriyah, serta anak-anakku semuanya, MI dan MTS Al-Fahriyah. Yang pertama, marilah kami menyanyikan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini masih diberi kesempatan dalam rangka giat MPLS, walaupun dengan cara tidak bertatap muka langsung, kita secara virtual Bang ya. Namun demikian tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dalam rangka kita ikut dan turut kita mendukung program DKI dalam rangka mencegah COVID-19. Baik, perkenalkan, nama saya Sahari Bakat Aibtu. Jabatan saya sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara. Tugas di Polsek Kebonjeruk. Itu sedikit dari saya. Akan saya sampaikan pemaparan materi tentang kenakalan remaja buat anak-anakku semua, MI dan MTS Al-Fahriyah, bahwa saat ini kenakalan remaja sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ini terbukti daripada KPAI yang sering melakukan audiensi dengan kita, baik dengan Polri maupun dengan Komnas Perlindungan Anak. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan melanggar daripada aturan, norma, atau tata tertib yang ada, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Hal ini sering dilakukan pada anak-anak usia remaja, yaitu antara 10 sampai dengan 17 tahun. Artinya bahwa inilah masa transisi menuju kedewasaan. Jadi usia remaja ini sangat rentan terhadap masuknya sesuatu hal yang sekiranya bisa membahayakan, bisa berakibat negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Kenakalan remaja ini pada dasarnya ada dua yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama adalah dari faktor internal, yang kedua adalah dari faktor eksternal. Dari faktor internal adalah dari faktor diri sendiri yang menyebabkan kita ini menjadi nakal, anak-anakku semuanya. Yang ini diantaranya adalah mengenai kepercayaan diri, tidak bisa menjaga emosi, terlalu lambat dalam memutuskan, dalam melaksanakan suatu perbuatan. Ini anak-anakku mulai dari sekarang, ayo kita mulai belajar untuk menahan emosi, belajar untuk memahami, belajar untuk dalam menghadapi hal atau perbuatan itu jangan langsung membuat keputusan, tapi kita pikir dulu supaya kita tidak salah dalam melangkah. Kemudian dari faktor eksternal ini yang sering kali kita jumpai, contoh di lingkungan keluarga, bahwa kenakalan remaja ini sering kita hadapi di lingkungan keluarga. Diantaranya adalah pola asuh daripada kedua orang tua terhadap anak-anaknya yang pada dasarnya untuk kebaikan, namun demikian cara yang salah itu juga bisa menyebabkan
namanya terjadinya kenakalan remaja. Anak merasa ditekan di rumah, maka saat dia di luar rumah, dia akan merasa bebas tanpa ada yang memantau. Kemudian adalah dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini sangat berbahaya. Banyak anak yang salah bergaul terhadap teman-temannya, terhadap teman sebayanya yang diajak untuk perbuatan yang negatif. Contoh adalah perbuatan yang melakukan pesta miras atau mabuk-mabukan, kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pencurian, seperti melakukan pesta narkoba. Ini ada salah satu contoh daripada perbuatan-perbuatan yang dihadapan oleh kenakalan remaja. Kemudian di lingkungan sekolah, yang paling sering kita ketahui anak-anakku semuanya adalah perbuatan pengucilan terhadap teman-teman sebayanya. Ini saya harapkan anak-anakku semuanya jangan sampai terjadi di sekolahan baik MI maupun MTS Al-Fakriyah. Karena kalau sudah dikucilkan, maka akan timbul kepercayaan diri yang hilang. Dari situ timbul suatu gejala yang nanti berakibat terhadap kenakalan remaja. Mereka akan melampiaskan di luar lingkungan sekolah. Itu kebersamaan, saling memahami terhadap teman-teman sebayanya, itu faktor yang menentukan terhadap pencegahan kenakalan remaja. Kemudian bagaimana cara untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja itu anak-anakku sekalian. Yang pertama, tentu kita sebagai umat muslim, mari kita bertakwa, mari kita selalu mematuhi, mari kita selalu beribadah baik di musola atau di masjid. Kemudian mari kita rajin terhadap hal yang dipandang oleh kita, baik dari orang tua kita maupun dari bapak dan ibu guru kita. Masa remaja adalah masa transisi untuk menuju masa depan bagi anak-anakku sekalian. Mari kita isi dengan kegiatan positif. Semakin banyak kita isi dengan positif, maka akan semakin mudah kita dalam melangkah menuju ke arah kedewasaan kita nantinya. Itu mengenai kenakalan remaja. Kemudian kenakalan remaja ini berimbasnya apa terhadap lingkungan? Yang sering kita ketahui adalah bahwa kenakalan remaja ini bisa memicu terhadap terjadinya tindak pidana. Contoh yang paling sering kita ketahui di televisi adalah adanya pengebutan liar, adanya geng motor. Dari pengebutan liar ini timbullah mereka kelompok-kelompok anak-anak remaja ini membentuk suatu geng, dan mereka tidak hanya melakukan pengebutan liar tetapi juga saling serang antar geng. Kemudian mereka pun melakukan tindakan pencurian dan kekerasan. Inilah efek daripada perbuatan kenakalan remaja ini bisa berakibat fatal terhadap diri sendiri, lingkungan maupun masyarakat sekitar. Kemudian efek daripada kenakalan remaja adalah adanya terkena daripada virus narkoba. Bahwa narkoba ini bisa melanda dari seluruh sendi kehidupan, baik usia remaja, bahkan usia dewasa pun makin banyak ada yang terlibat dan terjerumus ke dalam lembah narkoba. Mari kita jauhi narkoba, karena narkoba ini hanya menghancurkan sebagai penenang sesaat, namun demikian narkoba itu pada saat menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Ayo di saat PSBB pandemi COVID-19 ini tetap yang pertama kita memakai masker saat keluar rumah. Kemudian kita mencuci tangan saat kita selesai beraktivitas. Dan yang ketiga, jangan segan-segan kita menjaga jarak terhadap anak-anak seusia. Saat bermain di rumah, kita menjaga jarak. Saat bermain di lingkungan, kita pun juga harus bisa menjaga jarak. Ini semata-mata adalah untuk mencegah, menangkal, serta memutus perkembangan daripada virus corona. Semoga virus corona ini cepat berlalu dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu saya kira yang perlu sedikit saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahari yang telah menyampaikan materinya, pemaparannya. Mungkin ada sedikit pertanyaan, boleh Komandan ya, dari Bu Dede MI Al-Fakriyah, Kepala MI Al-Fakriyah. Ibu Dede silakan. Terima kasih. Baik. Begini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai pengucilan ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kan ada pengucilan pada teman-teman anak-anak. Sekarang istilahnya bullying ya, bullying. Nah, ini kadang ada anak-anak yang ngata-ngatain, kalau sekarang yang bilangnya ngata-ngatain teman, misalnya gendut, gendut manggilnya gitu kan. Terus akhirnya anak itu jadi nggak percaya diri. Untung kayak yang dikatainnya itu mungkin tebal kuping ya Pak ya. Kalau tebal kuping kan dia cuek aja. Ini masalahnya kalau ada anak yang minderan, udah misalnya dia gendut atau misalnya nggak pinter, dibilangin bego gitu, istilah kasar kan ya. Nah itu kan kadang-kadang ada anak-anak yang asal ceplos-ceplos aja ya, tanpa memikirkan kalau temennya itu sakit hati apa enggak gitu kan. Itu gimana ya Pak, kadang juga ada anak yang sampai ngadu istilah ke orang tua, tapi kan kadang anak-anak itu yang diomongin sekarang dia marahan nih, ngatain macam-macam, tapi sebentar 5 menit kemudian udah kebaikan lagi kan. Tapi kadang yang dikatain itu suka nggak terima, cuman mungkin dia sekedar cerita aja kali ya, cerita ke orang tua, tapi orang tuanya itu diambil hati gitu. Itu gimana kita ngejelasin ke orang tuanya ya Pak ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan cukup bagus sekali. Ini sebenarnya pertanyaan jawabannya sudah ada pada Bapak dan Ibu sendiri nih. Jadi beberapa dari lembaga pendidikan sekolahan pernah seperti itu, bahkan tidak hanya seperti itu, bahkan sampai dengan yang namanya tawuran. Dan tawuran ini atau ya sekarang ini bertengkar adalah antar teman. Setelah diselesaikan, namun demikian saat penyelesaian di level sekolah tidak melibatkan daripada orang tua. Akhirnya apa? Dari segi sekolah sudah diselesaikan, didamaikan, tidak ada penuntutan. Namun demikian saat pulang sekolah, anak cerita ke orang tua. Akhirnya orang tua datang satu RT. Ya bahasanya itu datang dengan keponakan omnya semuanya. Nah, untuk menghindari hal ini Ibu, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan, kita jangan memutus tali komunikasi dengan pihak orang tua. Jadi segala macam yang namanya kelemahan, kelebihan anak, ayo kita sampaikan kepada orang tua. Terus di sekolah ada apa, kita harus sharing ke orang tua. Agar apa? Agar suatu saat apabila anak menemukan demikian, orang tua pun sudah memahami bahwa sebenarnya hal seperti ini sudah diantisipasi oleh daripada guru. Namun demikian, anak kan namanya anak. Sekarang berantem, jangankan besok, ntar sore aja habis. Sekarang jajan bareng kan seperti itu. Karena inilah anak, masa-masa anak. Intinya, ayo kita komunikasi, kita di sekolahan ini, walaupun dengan secara virtual, selalu komunikasi, baik dengan WA, dengan YouTube, sekarang banyak media, kita gunakan se-efisien mungkin medsos yang ada. Tentunya untuk kegiatan positif Ibu ya. Mungkin itu saya kira Ibu, intinya jangan putus komunikasi antara orang tua dengan anak didik kita. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Sahari. Sampai saat ini emang kadang-kadang banyak ya anak yang bullying kalau bahasa sekarang. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sahari tadi, baik itu anak-anak MI ataupun MTS, nggak ada lagi yang namanya ngata-ngatain atau bullying. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Sahari sekali lagi udah datang ke tempat kami untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.